Karena Tuhan angkat kita itu tergantung dari hatimu. Orang bisa melihat yang kelihatan. Orang melihat kepintaran, lulusan. Orang melihat ya titel, orang melihat tampang. Tapi Tuhan mencari hati. Amin. Dan akhirnya ketika Daud muncul, Tuhan berkata ini dia orangnya. Lalu ambillah tabung tandukmu, urapi dia dengan minyak. Lalu Samuel menyiram Daud dengan minyak. Tapi setelah itu Daud belum menjadi raja. Besoknya ceritanya, orang Filistin sedang berhadapan dengan orang Israel di satu lembah. Lalu Goliat muncul, raksasa besar, tingginya 6 hasta 1 jengkal. Bayangkan loh, ya orang Israel ya mungkin hanya 2 hasta apa 2,5, tapi ini 6 hasta 1 jengkal. Mereka tidak ada yang mau maju, karena dua-dua ini menghindari perang dan menghindari juga banyaknya yang terbunuh. Mereka berada di lembah. Pada saat itu Daud disuruh ke papahnya, kamu antar ini roti sama keju buat kakak-kakakmu yang lagi berperang. Daud datang, waktu Daud lagi antar keju, dia dengar Goliat berkata, siapa di antara kamu orang-orang Israel, mana pahlawanmu? Ya, kita maju berperang 1 lawan 1. Siapa yang menang, maka dia akan menjadi tuan dan orang kamu harus menjadi budak. Melihat tantangannya Goliat, semua bangsa Israel ketakutan, gak ada yang berani. Ya, lalu akhirnya Daud sampai di lembah itu. Mau antar roti sama keju. Perhatikan Bapak Ibu, ketika engkau punya hati yang tulus di hadapan Tuhan. Daud tidak menyangka kalau hari itu adalah hari Tuhan mempromosikan dia. Amin. Daud hanya melakukan tugasnya, yaitu apa? Bawa keju dan roti buat kakak-kakaknya. Daud tidak berpikir hari ini Tuhan akan mengangkat aku, Tuhan akan mempromosikan aku. Gak usah dipikir. Kita kejar saja perkenanan Tuhan. Masalah promosi itu bagiannya Tuhan yang mikir. Amin. Daud bahkan gak berpikir loh. Gak ada sama sekali di benaknya. Wah, hari ini aku akan dimuliakan. Aku akan ditinggikan oleh Tuhan. No, Daud tidak berpikir sama sekali. Daud hanya melakukan tugas seperti biasa. Dia nurut sama papahnya. Dia antar itu ya roti sama keju untuk kakak-kakaknya yang ada di medan pertempuran. Ketika Daud sampai di sana, dia mendengar Goliat itu memaki-maki barisan dari bangsa Israel, Allah yang hidup, dipermalukan. Lalu Daud bilang, ini orang yang tidak bersunat, ini siapa dia? Sehingga dia berani menjelekkan atau menjatuhkan wibawa Allah Israel yang hidup. Daud sama sekali enggak dilihat dan ngomong, lihat ya orang itu kalau bersama Tuhan, dia enggak lihat masalahnya besar atau tidak. Daud enggak ngomong gini, waduh gila ya, gede banget nih orang, enggak ada sama sekali. Ketika Daud mendengar Goliat menantang pasukan Israel, yang di benak Daud cuma gini, siapa orang yang tidak bersunat ini? Yang berani-berani mempermalukan barisan bangsa Israel, barisan dari Allah yang hidup. Dia nggak lihat besar, orang tuh kalau dekat dengan Tuhan, ya semua masalah di hidup ini, engkau tidak akan melihat besar karena engkau tahu Tuhanmu lebih besar daripada masalahmu. Katakan, amin. Lalu dia bertanya kepada orang-orang di situ, apa yang akan diberi raja kalau ada orang yang bisa mengalahkan orang ini? Lalu rakyatnya dan juga seluruh bangsa Israel, prajuritnya berkata, kalau orang bisa mengalahkan dia, pertama raja akan kasih dia kawin sama anaknya. Kedua, dia akan diangkat menjadi kepala panglima perang di Israel. Lalu Daud berkata, aku akan maju melawan dia. Lalu ada orang bilang ke Saul, Saul, ada satu orang, dia mau mengalahkan Goliat. Lalu kakak-kakak Daud dengar, dia datang. Daud dijewer, aku tahu kenakalanmu ya. Kamu itu datang ke sini mau nonton perang kan? Kamu memang nakal ya. Kamu pulang gembalakan kambing dombamu 1-2 ekor itu. Tapi Daud gak peduli. Bahkan Saul datang dan berkata, yakin kamu gak mungkin bisa menang melawan dia. Itu Goliat dari mudanya, dia sudah berlatih perang. Kamu ini pengalamannya apa? Gak mungkin kamu bisa mengalahkan dia. Dari tekstur, body, Daud tuh bukan prajurit. Gak pernah berperang. Lalu tapi lihat ya, orang yang disertai Tuhan dia gak peduli orang mau ngomong apa. Di hidup ini kita kan banyak ya omong-omongan negatif orang. Jangan kau dengar. Ya, gak usah dipedulikan omongan orang yang menjatuhkan, yang melemahkan. Gak usah digagas, gak usah digubris. Gak usah peduli dengan omongan orang. Karena apa? Jalan ke surga gak lewat depan rumahnya. Ya, makanya Tuhan itu kasih kita 2 tangan. Untuk apa? Tutup kuping kanan dan kiri. Kalau kita diberi 3 tangan, 1 buat tampar mulutnya dia. Tapi kita gak boleh nampar karena tangan cuma 2. Amin. Tutup aja kupingmu. Kakaknya menghalangi Daud, ya. Dia suruh pulang menggembalakan kambing domba karena dianggap Daud tuh nggak bisa apa-apa. Raja Saul datang, kamu mau lawan dia dengan pengalaman apa? Dia itu dari muda sudah berperang. Lewat tekstur badannya, tingginya, pengalamannya, kamu tuh nggak ada apa-apanya. Tapi Daud maju dan dia berkata kepada
Saul dan seluruh bangsa Israel, aku ini biasa mengembalakan kambing domba ayahku. Lalu datang singa, datang beruang, makan kambing dombaku. Aku kejar singanya, aku robek mulutnya, aku ambil itu anak domba dari mulutnya. Kalau beruang yang datang, aku kejar beruangnya, aku robek mulutnya, aku ambil kambing domba itu dari mulutnya. Dan Daud bilang apa? Tuhan yang menyertai aku, mengalahkan kambing, mengalahkan singa dan beruang itu. Dan aku percaya Tuhan yang sama yang akan memberikan aku kemenangan untuk melawan orang Filistin yang tidak bersunat ini. Bukan soal raksasanya, bukan soal singa beruangnya, bukan soal Goliat orang yang 6 hasta tingginya. Tapi satu hal Daud bilang, Tuhan yang menyertai aku memberi kemenangan melawan singa dan beruang itu. Dia juga yang akan memberikan aku kemenangan menghadapi orang Filistin yang tidak bersunat ini. Wah, enggak Bapak Ibu? Luar biasa kan? Jangan pandang masalahmu. Jangan dengarkan omongan orang. Lihat Tuhanmu lebih besar daripada setiap persoalan. Tuhan kita lebih besar daripada prediksi masa depan. Dia Tuhan yang sanggup membuat sesuatu hanya dengan berfirman. Dia membalikkan keadaan. Cuma masalahnya kita ini percaya enggak? Daud tidak berkata gini, wah aku latihan perang. Tiap hari aku bawa tombak, lembing ini. Setiap hari enggak. Daud, apa yang dia katakan? Pengalaman pribadi dia dengan Tuhan. Kenapa saya selalu berkata kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan? Karena itulah yang menjadi dasar kita menghadapi setiap peperangan di hidup ini. Waktu kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Setiap kali saya menghadapi masa depan yang mungkin kelihatannya suram ketika pandemi. Bahkan kami gak tahu mau hidup bagaimana. Saya selalu berkata, Tuhan aku dulu pernah mengalami lebih sulit dari hari ini. Saya cuma tinggal di kos-kosan, gak punya siapa-siapa. Saya cuci baju orang di kos-kosan untuk bisa dapat makan. Saya pernah melewati itu Tuhan. Dulu saya gak punya orang tua, saya gak punya siapa-siapa yang saya bisa sandarkan harapan saya kepada manusia. Saya pernah hidup tanpa uang 1 sen pun. Saya pernah melewati itu Tuhan. Dan keadaanku hari ini tidak seburuk dulu. Dulu pun Engkau menyertai aku. Dan aku percaya ini terlalu mudah. Tuhan yang sama yang akan menyertai aku melewati setiap tantangan di dalam hidup. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan asal Engkau percaya. Orang Kristen jangan kau lari dari setiap masalah. Izinkan Tuhan turut bekerja. Karena setiap proses masalah yang kau hadapi di hidupmu. Tuhan punya rencana. Supaya engkau punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jadi bukan hanya dari kata orang seperti Ayub bilang. Dulu aku mendengar kedahsyatan Tuhan itu hanya dari kata orang. Tapi sekarang mataku sendiri yang sudah melihat dia. Melihat pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam hidupku. Kalau hari ini engkau sedang menghadapi masalah, bilang terima kasih Tuhan. Aku gak pandang masalahku yang besar, tapi aku pandang Tuhanku yang besar. Daud tidak mengandalkan kekuatan perang, dia gak mengandalkan, oh saya sudah latihan juga. Enggak, dia bilang Tuhan yang memberi aku kemenangan. Tuhan yang sama yang akan memberi aku kemenangan melawan orang yang tidak bersunat ini. Lalu apa Saul bilang, ya sudah. Karena juga Saul gak punya pilihan, pasti dalam hatinya dia ketawa. Tapi ini gak ada satupun yang berani, prajuritnya gak ada yang berani. Ya sudahlah siapa tahu, walahu alam. Ya siapa tahu benar menang. Akhirnya Saul bilang pakai baju perangku ya supaya kamu terlindungi. Dikasih pakai, Daud gak bisa jalan. Karena dia tidak terbiasa. Baju perang berbicara tentang apa? Perlindungan manusia. Ya berbicara tentang apa? Sesuatu yang diandalkan manusia. Karena Saul berpikir kalau engkau pakai ini engkau aman. Baju perang itu melindungi kita dari senjata. Tapi ternyata Daud tidak bisa. Daud gak pernah mengandalkan manusia. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Jangan pernah engkau andalkan manusia di hidupmu. Sekaya apapun dia. Jangan pernah andalkan orang. Jangan andalkan saudaramu. Jangan andalkan iparmu. Jangan andalkan mertuamu. Andalkan Tuhan. Seringkali banyak orang hidupnya itu terkutuk saudara. Kenapa? Kita pikir kita terkutuk kalau kita melakukan dosa yang besar. Kita pikir kita terkutuk kalau kita ini bersinah. Alkitab dengan jelas berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Seringkali kita baca ayat ini berulang-ulang. Tapi banyak orang Kristen hidupnya terkutuk. Saya melihat. Kenapa? Sukanya mengandalkan manusia. Tidak pernah duduk di kaki Tuhan. Pikirannya kalau aku susah ada mertuaku yang kaya. Oh ada kakak iparku yang kaya. Oh ada iniku yang kaya. No. Saya dengan suami menjalani hidup ikut Tuhan. Kita memulai dari min bukan dari nol. Tapi kami punya prinsip. Kami tidak akan pinjam uang ke siapa-siapa ketika kami dalam kesusahan. Sebab Tuhan yang akan mencari kekuatan kami. Ya, pinjam bank bisa enggak? Enggak bisa, karena saya ini enggak ada gaji bulanan. Kami ikut Tuhan dari dulu.
Kita ini tidak ada gaji bulanan. Waktu pandemi datang saya baru sadar. Ketika pandemi datang kita kan nggak tahu sampai berapa lama waktu itu pandemi. Ya, orang lain masih ada gaji tiap bulan walaupun dia diliburkan di rumah ada gaji tiap bulan. Kami benar-benar tidak ada pemasukan. Semua jadwal pelayanan cancel, saya baru sadar. Saya bilang sama suami saya, kita ini terlalu berani ya selama ini ya. Kita ini hidup tanpa gaji bulanan loh ya. Makanya kita nggak bisa beli rumah kredit. Saya dulu pernah mau kredit rumah di bank, mau nyicil, ditanya, Bu, slip gajinya mana? Saya gajinya ada mas. Lah slipnya enggak ada. Orang banknya bilang aneh ya, ada gaji tapi enggak ada slip ya. Emang ibu gajinya dari mana? Dari sorga mas. Terus slipnya dengan iman. Masnya bilang maaf ya bu, bank belum terima slip gaji dengan iman. Karena memang kita punya atasan belum beriman kebetulan. Jadi nggak bisa bu pakai slip gaji dengan iman. Jadi kita dari dulu nggak bisa beli apa-apa itu kredit karena memang ya nggak ada slip gaji. Ya puji Tuhan hari ini semua beli cash. Tuhan, di mana engkau taruh iman pengharapanmu? Dia akan bekerja. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Daud copot itu baju perang. Dia bilang aku enggak cocok pakai ini. Enggak bisa jalan aku. Jangan ketika engkau ada masalah langsung WA pinjam duit boleh enggak saya ada kebutuhan ini. Saya enggak suka tuh. Hari ini saya tuh banyak bantu hamba-hamba Tuhan di desa. Tapi begitu ada hamba Tuhan yang minta. Saya bilang sama dia, andalkan Tuhan. Tuhan bisa menggerakkan orang siapapun. Ya, jangan mau saudara. Kalau ada hamba Tuhan yang minta-minta, enggak usah dibantu. Suruh dia berharap sama Tuhan. Saya isi seminar hamba-hamba Tuhan di mana-mana saya bilang, kalau engkau tidak punya iman, jangan kau jadi pendeta. Apa yang mau kau andalkan di dalam hidupmu? Apa yang mau kau ajarkan kepada jemaatmu? Kau saja minta-minta, engkau mempermalukan Tuhan. Ya, apalagi ada yang curhat di mimbar, saudara. Saya itu puji Tuhan diberkati Tuhan, saya sekarang beli mobil. Ya, selama ini cicilannya lancar. Tapi bulan depan itu ya saya sih belum tahu ya dari mana datang cicilannya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan akan mencukupi. Jangan saudara tergerak, nanti ada jemaat yang tergerak. Pak saya tadi dengar khotbah Bapak, gini Pak saya tergerak Pak mau kasih. Itu saudara sudah jadi Tuhan buat dia. Itu namanya curcol, curhat colongan. Di mimbar gak usah curcol, gak usah ngomong kesusahan hidupmu. Cerita tentang kebaikan Tuhan. Ya ada hamba-hamba Tuhan tuh yang hidupnya makanya begitu, pelayanannya begitu, gak diberkati. Terkutuk bahkan, kenapa? Karena andalannya manusia. Ya lihat ada jemaat yang kaya, itu yang dia ya banggakan, itu yang dia harapkan. No Bapak Ibu. Kita hidup berdasarkan iman kepada Tuhan. Saya nggak tahu ini bisa selesai atau enggak. Kalau enggak saya lanjut ibadah kedua. Nanti saudara ikut lagi atau nanti nonton aja. Karena ini cukup panjang, nggak bisa dipotong nih pembahasannya. Dan akhirnya Daud tanggalkan itu baju perangnya Saul, ditanggalkan. Ya dibuang, saya nggak bisa pakai ini, nggak bisa berjalan. Daud tidak pernah bisa mengandalkan manusia. Karena dia selalu mengandalkan Tuhan. Lalu ditanya sama Saul, terus lu mau maju pakai apa? Pakai tangan kosong, nggak bawa tombak, lembing. Sementara Goliat sudah maju di tengah lembah itu, ya dia membawa tombak, lembing. Lalu Goliat menertawakan Daud dan berkata, kamu pikir aku ini anjing? Kata Goliat kepada Daud, anjingkah aku? Sehingga engkau mendatangi aku cuma dengan batu dan ketapel? Engkau harus mengalahkan aku bawa tombak.